Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya mendoakan agar kita sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Karena bulan ini masih dalam rangka bulan Ramadan atau bulan puasa, maka saya masih memberikan tentang hal-hal apa saja yang penting khususnya bagi menyusui, yaitu tips ibu yang menyusui untuk berpuasa. Kira-kira apa sih yang mesti diperhatikan dan bagaimana tipsnya untuk melakukan puasa sembari menyusui bayinya. Nah, ini sangat penting sekali kita lakukan agar kita tetap sukses menyusui dan juga sukses berpuasanya. Seperti biasa nih, sebelum membahasnya, saya tetap ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi-materi kami, jangan lupa nih, klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasan. Jadi, bagi ibu-ibu yang menyusui di bulan puasa ini, tentu ada yang merasa dilematis apakah berpuasa atau tidak, ya. Sebagian besar ibu-ibu pengen berpuasa, tetapi melihat dengan banyak bacaan yang mengatakan, oh nanti bikin ini, bikin itu, dan lain sebagainya, tentu membuat semangat mereka akan menjadi kendor. Nah, benarkah demikian? Apakah yang bisa kita perhatikan pada keadaan-keadaan ibu yang menyusui yang akan melakukan puasa? Namun seperti biasa nih, jangan lupa ya, tips-tips yang berpuasa ini juga saya sudah posting 2 postingan yang berturut-turut sebelum ini, bagaimana aspek komposisi ASI dan apakah ibu yang menyusui berpuasa itu akan mengganggu yang namanya pertumbuhan bayi. Silakan dicek lagi pada postingan sebelumnya. Ketika seorang ibu yang menyusui memutuskan ingin berpuasa, maka coba kita lihat satu hal yang penting adalah berpikirlah terlebih dahulu. Berpikir di sini bukan hanya untuk dibayang-bayangkan ya, tapi juga berpikir sambil membaca literatur, dan yang paling bagus sebenarnya adalah mendapatkan advice atau nasihat dari tenaga kesehatan, khususnya dokter. Nanti di sana akan mungkin diberikan banyak sekali penjelasan dan juga tips-tips terkait aspek kesehatan ibu, ya. Bisa saja ibu menyusui itu normal-normal saja, atau pada keadaan khusus misalnya ibunya mengidap penyakit lain yang tentu di samping menyusuinya juga memperberat keadaan dari ketika mereka melakukan puasa. Jadi silahkan dipikirkan dahulu bagaimana aspek kesehatannya dan apa-apa saja yang perlu dilakukan, perlu dibaca sebelum memutuskan apakah ibu melanjutkan puasa atau mungkin depending terlebih dahulu. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah every woman's body is different. Tentu juga each nursing baby is different too. Artinya setiap ibu, setiap bayi itu berbeda dengan ibu dan bayi lainnya. Bisa saja seorang ibu itu kuat melakukan puasa sembari menyusui, bisa saja ibu lain itu tidaklah sedemikian kuatnya. Demikian juga dengan bayinya, bayi juga bayi A, bayi B, bayi C itu tentunya tidaklah sama. Nah, ini artinya kita itu dalam melakukan berpuasa sambil menyusui itu sifatnya individual. Artinya kita coba selalu melihat dari kekuatan dan juga aspek kesehatan kita, ya. Jangan sampai kita berpikiran, saya harus bisa dipaksakan, ternyata membuat dampak kesehatan pada ibu dan juga pada bayinya. Jadi 3 hal ini perlu kita perhatikan. Bagaimana nih tipsnya bagi ibu yang menyusui yang memutuskan berpuasa? Saya ambil literaturnya dari IFAD, ya, International Baby Food Action Network, ya. Di sana diberikan policy statement fasting of pregnant women and breastfeeding mothers.
poin yang penting di sini adalah sebelum saya membreakdown ya, saya akan breakdown satu persatu inti-inti dari penjelasan dari statement ini atau policy statement ini adalah yang penting kita perhatikan bahwa dikatakan di sini breastfeeding mother should not fast, especially if her baby is less than 6 months atau 6 months. Jadi memang benar-benar ketika ibu-ibu yang menyusui memiliki bayi di bawah usia 6 bulan is exclusive breastfeed or depends mainly on breastfeeding, di mana bayinya masih eksklusif ya jika ibu yang menyusui memiliki bayi di bawah usia 6 bulan dan bayi itu ASI eksklusif atau menyusu eksklusif, maka sebaiknya depending berpuasanya. Ini adalah poin yang pertama mereka sebutkan ya. Lalu poin-poin yang berikutnya kita akan breakdown dalam segi yang pertama adalah manajemen cairan. Ya tentu yang namanya ketika individu melakukan puasa bukan hanya menahan lapar, tapi yang paling gak muatin biasanya adalah rasa hausnya. Nah, bagaimana kita ibu-ibu yang menyusui manajemen cairannya adalah yang pertama hindari dehidrasi yang berlebihan. Bagaimana caranya? Tentu kembali lagi terhadap yang poin yang pertama tadi bahwa every woman's body is different ya. Jadi kita harus memperhatikan sinyal tubuh kita masing-masing ya terhadap tanda-tanda dehidrasi yang berlebihan. Apa saja itu? Misalnya ibu tampak sangat-sangat kehausan, nyeri kepala atau kelienan ya, atau mengalami perubahan warna urin yang menjadi pekat, atau ibu merasa sangat kelelahan yang lemes gitu ya, dan juga mulutnya sangat kering. Nah, jika hal terjadi segeralah berbuka ya. Yang berikutnya adalah manajemen cairan. Minumlah sedikit demi sedikit dan teratur selama diperbolehkan minum, artinya setelah berbuka tentunya. Dan cegah atau hindari minum kopi. Nah, hindari minum minuman sekali langsung banyak ya. Kenapa? Karena ini nanti akan menyebabkan yang namanya intoksikasi air, atau dalam pembuluh darah kita, darah itu akan mengalami namanya dilusi elektrolit. Jadi hindari langsung minum sekaligus banyak, sedikit-sedikit tapi teratur ya. Yang berikutnya adalah hindari minum kebanyakan sebelum mulai puasa. Artinya saat kita mau sahur itu hindari langsung minum banyak sebelum sahur ya. Kenapa? Karena hal ini akan membuat kandung kemih ibu akan segera penuh dan ingin pipis. Nah, ketika hal terjadi akan menyebabkan ibu akan merasa lebih cepat hausnya. Nah, ini yang mesti kita perhatikan dalam manajemen cairan. Sekarang, bagaimana dengan manajemen makannya? Nah, yang pertama adalah makanlah makanan yang sehat, seimbang, termasuk protein dan karbohidrat yang kompleks, dan juga jangan lupa seratnya ya. Makanan yang seimbang terutama pada protein, karbohidrat yang kompleks, dan juga seratnya. Tentu lebih baik lagi kalau misalnya kita membuat sendiri menu makanan kita. Bila perlu, ibu semua, bila perlu catatlah apa yang sudah dimakan dan diminum untuk memastikan kebutuhan nutrisi dan cara kita apakah sudah terpenuhi atau belum. Paling bagus buat diarinya ya. Sehari ini harusnya saya butuhnya berapa banyak cairannya dan berapa banyak makannya, dan dicatat berapa banyak yang sudah ibu makan atau ibu minum. Dan jangan lupa sahur itu adalah merupakan bagian yang penting untuk menjaga cadangan energi ibu tercukupi selama seharian. Nah, kita coba perhatikan ya, tadi ada kata-kata karbohidrat kompleks. Nah, ternyata karbohidrat yang kita makan itu terbagi atas dua. Ada karbohidrat yang simple dan kompleks. Apa bedanya? Karbohidrat yang simple itu termasuk pada mono dan juga disakarida. Monosakarida itu ada glukos, fruktos, dan juga laktosa. Sedangkan disakarida itu ada laktos, sukros, dan juga maltosa. Simple karbohidrat atau karbohidrat yang simple ini lebih gampang untuk dicerna oleh tubuh kita. Nah, tetapi kita lihat karbohidrat yang simple ini lebih gampang dibuat menjadi lemak
dan ini akan berkontribusi pada penambahan berat badan kita ya. Dan ini juga termasuk pada gula-gula tambahan pada makanan-makanan yang sifatnya processed food ya. Coba kita contohnya adalah pada simple karbohidrat ya, itu pada makanan ringan kayak donat, gula-gula, es krim, minuman berkarbonasi, dan juga biskuit dan coklat-coklat lainnya. Ini merupakan simple karbohidrat. Nah, berbeda dengan karbohidrat kompleks yang termasuk dalamnya adalah oligosaccharide dan juga polisakarida. Nah, makanan karbohidrat yang kompleks ini lebih lama dicerna oleh tubuh kita, dan dia itu termasuk dampak pada kadar gula darah kita itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang simple karbohidrat tadi, sehingga kenaikan dari gula darah kita itu lebih lambat. Yang termasuk dengan karbohidrat yang kompleks kita lihat itu pada umbi-umbian, roti ya, biji-bijian kayak gandum, kentang, pisang, dan juga lain sebagainya. Ini merupakan karbohidrat yang kompleks. Artinya dalam pemilihan karbohidrat ketika kita berpuasa, pilihlah sumber dari karbohidrat yang kompleks dibandingkan dengan yang simplex. Itu tadi dari segi aspek manajemen cairan dan juga aspek manajemen makanan. Nah, tentu pada ibu yang menyusui kita lihat dari aspek manajemen menyusui. Ketika ibu ingin menyusui langsung, terutama pada siang hari ya, ketika siang hari kan ibu berpuasa, maka kadang-kadang ibu akan merasa produksi ASINya akan berkurang. Tentu ketika produksi ASI kita berkurang membuat bayi itu akan tampak kehausan, dia akan rewel dan sebagainya. Nah, yang bisa ibu lakukan adalah coba tuh sembari si kecil atau sembari bayinya menetek itu coba sambil diperah payudaranya, diperah ASINya supaya bayi itu bisa mendapatkan ASI yang lebih banyak. Kalau misalnya ibu memerah ASI, ya coba dilakukan ya di malam hari atau ketika ibu sedang tidak berpuasa. Nah, ini ASI perahnya bagus diberikan pada siang hari. Misalnya ketika ibu sedang berpuasa, walaupun di siang hari ibu tetap memerah ASINya untuk menjaga produksi ASINya dan juga mencegah yang namanya nyeri ketika ibu tidak menyusui bayinya. Nah, jangan lupa manajemen aktivitas sehari-hari. Artinya kita hindarilah aktivitas yang berlebihan di siang hari ya, terutama olahraga atau pekerjaan yang berat. Puasa itu sangat melelahkan secara fisik. Namun hindari tanpa aktivitas sama sekali. Jadi jangan hanya tiduran terus dan juga jangan aktivitas yang berlebihan. Jadi tetaplah kita beraktivitas normal seperti biasa. Coba nih bagi ibu-ibu yang terbiasa latihan dan aktivitas fisik, itu coba diatur di switch dilakukan setelah berbuka. Misalnya nih ibu-ibu yang mau gosok pakaian, bersih-bersih, cuci baju segala macam, coba dilakukan pada setelah berbuka. Dan jangan lupa jaga energi sepanjang hari. Tetaplah lakukan hal-hal yang kecil, mulai dari yang kecil ya, misalnya berjalan itu ya, atau aktivitas memasak dan sebagainya, coba dilakukan seperti biasa. Dan juga jangan lupa lakukan peregangan. Ini penting banget ini untuk menjaga yang namanya energinya itu terpelihara seharian. Nah, ketika semua hal ini sudah ibu lakukan, jangan lupa balik lagi pada poinnya ketika tadi, every baby's body is different ya. Tentu setiap bayi itu tubuhnya berbeda-beda, maka untuk itu tetap perhatikan yang namanya berat badannya, kenaikannya, apakah ada tanda dehidrasi pada bayinya, misalnya bayinya itu kencingnya atau pupnya makin berkurang, bayinya tampak sangat rewel, kulitnya itu akan kering, mukosanya itu tampak kering, atau juga ubun-ubun besarnya itu lebih cekung, pipisnya lebih pekat, atau suhunya badannya menjadi lebih hangat. Ini merupakan tanda bayinya dehidrasi. Ya, jadi semua ini kita nilai satu persatu, sifatnya individual. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tips bagi siswi yang memutuskan untuk berpuasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ibu bisa memutuskan yang terbaik buat ibu dan juga buat hatinya. Dan jangan lupa ketika ibu yang menyusui memutuskan untuk berpuasa, perhatikan tips tadi.
Salam sehat bagi Bapak Ibu semuanya. Dadah.